Jadi, mari tetap menjalani hidup dengan penuh semangat, terus menebar kebaikan, dan berbagi dengan sesama. Kami sering menerima telepon dari orang tua yang berkonsultasi tentang anak mereka. Sebelum proses terapi atau konsultasi pada anak, terutama anak yang berusia di bawah 13 tahun, kami pasti meminta untuk bertemu dengan kedua orang tua di ruang konsultasi untuk berdiskusi lebih mendalam tentang apa yang terjadi dan dialami oleh anak menurut persepsi dari orang tua. Di ruang konsultasi tersebut akan kita bahas, akan kita diskusikan tentang kebutuhan psikologis anak, tentang baterai kasih, tentang bahasa kasih, tentang tipe pola asuh orang tua, dan lain sebagainya sebagai bekal bagi orang tua untuk berubah dan memperbaiki pola asuh yang diterapkan di rumah. Kenapa demikian? Karena dari pengalaman kami, umumnya masalah anak sebenarnya hanyalah sebuah akibat dari sebuah masalah yang terjadi dalam sistem keluarga tempat anak bertumbuh. Jadi, anak ini hanya ibarat sebuah produk dari sebuah mesin pencetak. Ketika hasilnya kurang bagus atau produk bermasalah, maka yang perlu diperiksa atau dibenahi adalah mesin pencetaknya, bukan produknya. Sehingga ketika kita ingin membantu anak berubah, maka kitalah orang tuanya yang harus berubah terlebih dahulu untuk menerapkan pola asuh yang tepat. Dalam mendidik anak, orang tua memiliki pola asuh masing-masing. Berikut ini adalah tipe pola asuh orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama, orang tua overprotective. Orang tua ini merupakan tipe orang tua yang sangat melindungi anak, membatasi pergerakan anak, menentukan pilihan untuk anak, dan orang tua cenderung terlalu mengekang anak demi menjaga keamanan atau menghindarkan anak dari sesuatu yang buruk. Sehingga anak tidak mencapai kebebasan atau selalu tergantung pada orang tua. Orang tua overprotective nampaknya terlihat sangat menyayangi anaknya. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah orang tua ini memiliki kecemasan atau ketakutan yang tinggi di dalam dirinya. Sehingga orang tua memilih untuk menjauhkan anaknya dari sesuatu yang menurut orang tua dapat merugikan anak. Supaya apa? Supaya orang tua tersebut tidak memiliki kecemasan atau terhindar dari rasa cemas. Jadi, anak ini menjadi korban atas kecemasan atau ketakutan yang dialami oleh orang tuanya. Orang tua overprotective sebagian besar sebenarnya memendam kecemasan dalam dirinya. Maka, secara tidak sadar akan memasukkan kecemasan tersebut ke dalam diri anak. Sehingga anak akan menjadi pecemas, anak tidak percaya diri, anak menjadi minder, dan kemudian akan berlanjut pada pencapaian akademik yang rendah. Yang kedua, orang tua over permisif. Orang tua ini mungkin adalah idaman para anak. Karena di depan anak-anak, orang tua ini terlihat sangat baik. Karena semua keinginan anak selalu diikuti dan dipenuhi. Orang tua membolehkan apapun yang diinginkan oleh anak. Dan hampir orang tua tidak memberikan kontrol pada perilaku anak. Hal ini juga bisa dilihat pada orang tua yang membiarkan anaknya bermain game berjam-jam tanpa memberikan batasan. Atau pada orang tua yang tidak menegur atau menasihati anak ketika anak berbicara atau bersikap buruk. Orang tua permisif ini kasih sayangnya sangat besar, sehingga mereka tidak tega memberikan batasan atau memberikan teguran pada anaknya.
Orang tua permisif akan membuat anak tidak bisa menghargai apa yang dia dapatkan karena dia mendapatkan dengan terlalu mudah. Membuat anak menjadi kurang disiplin atau bersikap tidak baik karena memang tidak ada kontrol dalam perilaku anak. Anak kurang bisa bersosialisasi karena di luar dia tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana saat di rumah yang diperlakukan seperti raja. Dan itu akan menjadikan anak cenderung menjadi egois dan tidak mau berbagi dengan sesama. Yang ketiga, orang tua over demanding. Orang tua ini memiliki standar yang sangat tinggi terhadap anak. Ketika sekolah nilainya harus 100, harus peringkat 1, harus juara 1 dalam ajang kompetisi apapun. Kalau makan harus habis bersih tanpa sisa dan tidak boleh berceceran sama sekali. Serta standar tinggi yang lain. Tipe ini umumnya terjadi pada orang tua yang perfeksionis, yang menginginkan anak menjadi sempurna dan cenderung memaksakan kehendak dan menaruh harapan yang sangat tinggi terhadap anak. Orang tua over demanding umumnya beralasan bahwa hal ini dilakukan untuk kebaikan anak, untuk menyiapkan anak-anak menghadapi dunia yang semakin keras dalam persaingan. Tetapi nyatanya orang tua menetapkan standar yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan perkembangan anak. Orang tua over demanding akan membuat anak menjadi cemas jika tidak memenuhi ekspektasi keinginan orang tuanya. Sehingga masa depan anak akan diliputi dengan rasa tertekan, rasa cemas, dan rasa takut membuat kesalahan. Yang keempat, orang tua rejection. Orang tua ini menolak kehadiran anak, baik secara fisik, verbal, atau emosi, baik itu dilakukan secara sadar maupun secara tidak sadar. Orang tua ini sibuk dengan dirinya sendiri sehingga mengabaikan kehadiran anak. Anak dititipkan penuh 24 jam kepada pengasuh atau babysitter. Memberikan apa saja yang diinginkan oleh anak sehingga anak bisa segera menjauh dari dirinya supaya tidak mengganggu aktivitas orang tuanya. Orang tua rejection ini biasanya hanya memenuhi kebutuhan fisik dasar anak seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian atau yang lainnya. Sementara kebutuhan secara psikologis dan emosional jarang dipenuhi. Karena orang tua tidak peduli dan jarang berinteraksi dengan anaknya. Anak lebih banyak dididik atau menghabiskan waktu dengan gawai, televisi, atau video games. Orang tua rejection ini akan menjadikan anak merasa dirinya tidak disayangi. Baterai kasihnya akan kosong dan mulai timbul berbagai macam masalah yang akan hadir dalam diri anak. Anak dengan orang tua rejection ini juga akan tidak bisa mengendalikan emosi. Emosinya tidak terkontrol dan mereka akan kesulitan menjalin relasi dan komunikasi dengan orang lain. Yang kelima, orang tua dry cleaning. Orang tua yang tidak mau bertanggung jawab dalam pendidikan dan pertumbuhan anak. Orang tua ini umumnya mencarikan tempat sekolah yang terbaik bagi anak dan menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak pada sekolah atau tempat kursus. Ketika di rumah, orang tua menyerahkan anak mereka kepada pengasuh. Ketika anak bermasalah, orang tua mencarikan konselor, psikolog, atau terapis, atau yang lainnya untuk dibereskan. Seperti pakaian kotor yang tinggal dibawa ke mesin cuci, kemudian dibersihkan, dibawa pulang kalau sudah rapi. Jadi orang tua ini tidak mau melibatkan diri untuk mengambil tanggung jawab. Sehingga orang tua cenderung melepas tanggung jawabnya untuk mendidik dan mengasuh anak. Yang keenam, orang tua ideal. Orang tua inilah
orang tua yang tidak masuk dalam salah satu kondisi atau beberapa pola ekstrim yang telah disebutkan di atas. Orang tua ideal tahu kapan harus memberikan keinginan anak, kapan harus menasehati anak. Orang tua tahu kapan harus melindungi anak, tahu kapan harus menuntut anak untuk berprestasi, tidak menolak anak, serta mengambil tanggung jawab penuh dalam proses pendidikan anak, terutama saat anak di rumah. Orang tua ideal selalu ada untuk anak dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. Orang tua ideal juga tetap memberikan kebebasan kepada anak, tetapi dalam batas yang wajar. Orang tua ideal inilah yang akan mampu mengantarkan anak bertumbuh dengan baik, bersikap disiplin, percaya diri, berprestasi, menghargai orang lain, bersedia berbagi dengan sesama, serta berbagi sikap positif yang lain. Mari Bapak Ibu sahabat sekalian, kita bertumbuh, terus belajar untuk menjadi orang tua ideal dan menjadi orang tua yang semakin hari semakin bijaksana. Terima kasih.